Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pergeseran Teori Administrasi. Perkenalkan, nama saya Nafila Artanti. Perkenalkan, nama saya Feby Melania. Perkenalkan, nama saya Eka Alfieni. Dan nama saya Taruli Kristina Sinaga. Perkenalkan, nama saya Sonia Tandil Desi Bogaria. Nah, di sini akan yang lebih utamanya yang berjudul OPA, yaitu Old Public Administration, yang akan dijelaskan oleh Feby. All Public Administration atau disebut juga OPA pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat yang merupakan juga seorang guru besar ilmu politik yang bernama Woodrow Wilson. Konsep OPA memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara netral, profesional, dan lurus yang mengarah kepada tujuan yang ditetapkan. Paradigma OPA tidak bisa dipisahkan dari 3 pemikiran, yaitu paradigma dikotomi, politik administrasi, rasional model, Herbert Sinom, dan teori pilihan publik. Pertama, paradigma dikotomi politik administrasi yang mencoba menawarkan gagasan pemisahan politik administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry. Paradigma dikotomi politik administrasi memiliki 2 kunci pokok yang menjadi tema ide mereka, yaitu politik berbeda dengan administrasi. Secara naluri, politik adalah arena di mana kebijakan diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena tersebut. Pejabat-pejabat politik bertanggung jawab mengartikulasikan kepentingan publik dan memformulasikan menjadi sebuah produk politik berupa kebijakan. Administrasi hanya bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Maka fungsi politik dan administrasi harus dipisahkan agar tidak saling mempengaruhi. Administrasi tidak boleh terkomutasi oleh kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi profesional dan netral dalam menjalankan kebijakan politik. Yang kedua, pimpinan pada setiap level dalam organisasi administrasi juga harus mampu menata struktur dan strategi organisasi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan dengan efisien. Atasan diberikan keleluasaan untuk memberikan punishment kepada bawahan yang lalai. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Feby tadi. OPA ini mempunyai ide prinsip dasar dari Old Public Administration menurut Den Hart dan Den Hart 2003. Yang pertama, fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. Administrasi publik mempunyai peran dan terbatas dalam membuat kebijakan dan pemerintahan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada elected official atau pejabat birokrat politik dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol dan puncak organisasi. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Organisasi publik dirumuskan sebagai fungsi parts corp, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah, pada penerapan Old Public Administration atau OPA memiliki kelebihan dan kelemahan diantaranya, yaitu di sini saya akan menjelaskan kelebihan OPA. Yang pertama, gaji dan tunjangan kerjanya, dan yang kedua, kebijakan terpusat dan tujuan tunggal. Yang ketiga, struktur tersusun secara hierarki. Nah, kelemahan OPA ini ada juga, yaitu sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan, diskresi kebijakan terbatas, dan sistemnya kaku. Pada era ini,
OPA menganut falsafah politikal dari teori di mana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan, di mana prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Pelayanan publik harus memiliki moral yang baik, pihak pemerintah dan anak buahnya harus memiliki hubungan paternalistik yang baik dan memberikan tauladan yang baik pada bawahannya. Yang ketiga, pembatasan campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan lokal dan pribadi, mengutamakan prosedur birokrasi formal dalam manajemen dan pelayanan publik. Dikotomi antara publik dan administrasi, perlunya efisien dalam organisasi publik. Nah, dalam penjelasan ini, OPA juga mempunyai prakteknya bisa dikatakan masih berjalan di negara-negara berkembang yang menganut paham kerajaan, yaitu di negara Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain-lainnya. Dan juga termasuk di Indonesia, di mana prinsipnya ini berlaku pada masa penjajahan Belanda atau mungkin sampai saat ini. Yang kedua dijelaskan oleh Eka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Neo Public Management yang bisa disebut dengan NPM. Neo Public Management atau disebut dengan NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, backhammering, dan lean management. NPM juga dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah, di mana NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan hampir seluruh negara industri. NPM merupakan genealogis dari ideologi neoliberalisme karena mengajarkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintahan kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja. Yang kedua, pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan target organisasi dan personal lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas. Yang keempat, staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral. Yang kelima, fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar kontrak kerja keluar yang berarti selamanya melalui birokrasi yang melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta. Yang keenam, fungsi pemerintahan dikurangi melalui privatisasi. Ide dan prinsip dasar dari Neo Public Management atau NPM menurut Derhart dan Derhart yang ketiga adalah sebagai berikut. Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik, penggunaan terminologi dan mekanisme pasar di mana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagai transaksi yang terjadi di pasar. Administrator publik ditantang untuk dapat menentukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah. Steer not raw, artinya birokrat tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik. Apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi. Restrukturisasi birokrasi, perumasan kembali misi, organisasi perampingan produser, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Pada penerapan New Public Management atau NPM memiliki kelebihan dan kelemahan diantaranya. Kelebihan NPM sebagai berikut. 1. Mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 2. Mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Kelemahan NPM sebagai berikut. 1. Berorientasi pada hasil bukan pada proses. 2. Masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. Penerapan NPM banyak diterapkan di negara-negara seperti Australia, Kanada, New Zealand, Inggris, dan
Amerika Serikat, di mana di negara-negara tersebut sektor swasta memiliki peranan penting dalam pengelolaan masyarakat serta merupakan partner pemerintahan dalam work better dan cashless seperti yang dilakukan di New Zealand. Kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara efisien dan efektif oleh pemerintah ditangani oleh sektor swasta, dan puncaknya adalah penerapan good governance. Di Indonesia pun good governance mulai digaungkan pasca reformasi tahun 1998, namun penerapannya belum dapat diukur apabila Indonesia telah menerapkannya secara utuh, serta swastanisasi badan pemerintah menjadi BLU atau kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya adalah NPS atau New Public Service. New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet P. Den Hart dan Robert B. Den Hart berjudul The New Public Service, Serving Not Steering, di mana NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama atau mainstream, yang memiliki prinsip run government like a business atau market as solution to the ills in public sector. Paradigma NPS memandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam administrasi publik, apa itu dengan kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung pada lembaga negara, namun kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan oleh semua aktor, baik negara, bisnis, maupun masyarakat sipil. Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi yang pernah dikemukakan oleh Dimo, Dahl, dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori, meliputi teori tentang demokrasi kewarganegaraan, perlunya perlibatan warga negara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil, akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial, dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. 3. Teori organisasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau human based, dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan isu-isu sosial lainnya. 4. Administrasi negara postmodern, mengutamakan dialog atau diskursus terhadap teori dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspektif. Baik, saya di sini akan melanjutkan ide dan prinsip dasar dari New Public Service atau NPS. Menurut para ahli kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil, humanis, organisasional, dan administrasi publik baru serta postmodernisasi yang membantu menetapkan ide-ide tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melayani penduduk bukan konsumen, lebih memfokuskan pada hubungan saling percaya diri. Yang kedua, mencari kepentingan publik. Yang ketiga, menilai penduduk lebih dari kewirausahaan. Yang keempat, berpikir secara strategis dan bertindak demokratis. Yang kelima, menyadari akuntabilitas bahwa itu tidak sederhana. Yang keenam, melayani bukan menyetir. Yang ketujuh, menilai seseorang bukan hanya dari produktivitasnya. Pada penerapan New Public Service atau NPS memiliki kelebihan dan kelemahan, yang diantaranya kelebihan dari NPS sebagai berikut. Pertama, membangun koalisi dan agregasi publik non-profit dan swasta. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, berlandaskan demokrasi. Kelemahan dari NPS yaitu yang pertama, NPS selalu mensimplifikasikan peran pemerintah
pada aspek pelayanan publik. Yang kedua, prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Di sini penerapan NPS di Indonesia contohnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan yang diberikan oleh birokrat dalam hal ini PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan publik berbasis online yang merupakan inovasi dari pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif yang orientasinya adalah pelayanan publik yang prima. Baik, tadi kami semua sudah menjelaskan apa itu OPA, apa itu NPM, dan apa itu NPS. Di sini semua sudah kami jelaskan. Nah, kesimpulannya ini yaitu jadi dalam perspektif OPA, NPM, NPS ini masih berjalan di negara-negara lain, baik itu di Arab Saudi maupun di Indonesia. Nah, salah satu di Indonesia ini pada zaman dulunya OPA, NPM, NPS ini sudah berjalan pada masa perjanjian Belanda. Mungkin hanya segitu sih yang dapat kami perjelaskan presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.